Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Adabul mufrad. Antara hadis-hadis yang berkaitan dengan beberapa adab dan akhlak. Di antaranya apa yang kita kerjakan sebelum atau ketika sudah menjelang malam. Setelah maghrib disunnahkan menutup semua pintu dan jendela. Ya. Setelah azan maghrib jangan ada lagi pintu atau jendela rumah yang terbuka. Dan juga bejana air minum kita ditutup, disunahkan untuk ditutup setelah maghrib atau menjelang maghrib. Jadi ada sunnahnya air untuk kita minum, air untuk kita memasak itu disunahkan untuk ditutup dengan apa saja terserah, penutup kain, bahkan ya dengan seranting pohon sambil mengucapkan apa? Bismillah. Kalau nggak ada penutup, dengan sebatang kayu kecil letakkan di atasnya sambil mengucapkan Bismillah. Kemudian kalau kalian mau tidur disunnahkan juga memadamkan kompor, memadamkan lilin, memadamkan semua api atau bahkan lampu yang tidak diperlukan. Ini semua dalam rangka mencegah gangguan syaitan. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aghliqul abwab." Menjelang maghrib tutuplah pintu-pintu rumah kalian. Artinya kalau sudah maghrib atau menjelang maghrib jangan lagi di luar rumah. Masa pintunya ditutup kalian di luar? Ya. Jadi kalian nanti kalau sudah punya rumah sendiri, di rumah sendiri, setengah 6
Jam 6 kurang 15 masuk rumah. Bocil, kenapa ribut terus bocil? Ada orang besar nggak di belakang itu? Cubit aja itu kalau ribut kayak gitu. Jangan ribut. Ini dengarkan nih, kalau kalian maghrib nggak boleh di luar rumah. Kalau sudah maghrib itu masuk ke dalam rumah. Aghliqul abwab. Tutup pintu, jendela ditutup. Ini perintah Rasulullah. Wa ukusika, tutup semua bejana, tempat air yang untuk masak, untuk minum, walaupun dengan kayu sebatang, ya, sebatang kayu kecil, taruh di atasnya itu Bismillah. Paham gak ini? Ya, kalau nggak ada kain, nggak ada penutup, pakai ranting atau kayu kecil yang cukup untuk diletakkan di atas drum misalnya, sambil mengucapkan Bismillah. Watfi'ul misbah, kata Nabi SAW, padamkan semua lampu lilin yang tidak berguna. Nanti ada apa manfaatnya akan disebutkan oleh Nabi SAW. Kenapa kata Nabi SAW tutup pintu, tutup bejana? Fa inna syaitan la yaftahu ghalaqan. Syaitan tidak bisa membuka apa yang sudah ditutup. Jadi kalau syaitan itu mau masuk rumah, dia tidak bisa lagi masuk kalau sudah rumahnya ditutup. Itu manfaatnya. Ya. Dan menutup rumah atau pintu atau jendela itu Bismillah. Jadi setan gak bisa masuk ke dalam rumah kalian. Mau kalian tidur sama setan? Mau gak, Ridho? Tidur sama setan? Mau? Ya. Jadi kalau nggak mau, ketika menutup pintu menjelang maghrib, jendela dengan Bismillah, jangan terbuka. Dan syaitan la yakshifu ina, nggak bisa membuka bejana yang sudah kita tutup. Ya, kenapa sih kok syaitan mau membuka bejana minum air kita? Kenapa? Mereka juga sama seperti kita, butuh makan, butuh minum. Wah, syaitan, jin, mereka juga sama seperti kita, makan dan minum, punya anak keturunan. Makanya kalian jangan heran kalau nanti kalian meletakkan tulang misalnya, kok tulangnya jadi bersih? Itu dimakan oleh kalangan jin. Dan di antara sunnah
Kalau kita makan tulang jangan sampai bersih. Kenapa? Niatkan untuk saudara kita kalangan jin yang muslim. Ya. Jangan sampai licin tulangnya. Sisakan gompel-gompel dagingnya sedikit. Ya. Karena jin mereka makanan utamanya adalah tulang. Kalau kita tidak membaca bismillah atau menutup tempat air minum atau makanan kita, maka khawatir syaitan ngerjain kita. Ya. Makanannya mungkin disuruh sama setan, cica, berak itu makanan. Kenapa? Cecak itu tentara setan. Ya. Cecak, ular, kalajengking, mereka itu pasukannya setan, tikus. Ya. Begitu juga yang berkaitan dengan mematikan lilin dan yang semisalnya. Khawatir nanti dipanggilnya pasukan tikus, senggol tuh lilin biar kebakaran. Dan ini terjadi. Banyak orang yang pakai lilin kebakaran rumahnya. Ya. Begitu juga obat nyamuk. Ya, obat nyamuk jangan main-main. Kecil. Tapi pas lagi tidur kayak sedang direbus. Nengok ke bawah, api semua. Kasurnya bolong, hitam, berasap, ngebul. Ya, hati-hati. Karena api itu berbahaya kalau sudah menyentuh sesuatu yang mudah terbakar. Ya. Jadi kalau kita mengamalkan sunnah ini, kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau enggak, kalian sebelum maghrib, udah mau maghrib masih di luar rumah, kalian enggak mengamalkan hadis ini, enggak percaya sama hadis ini, coba aja. Tahu-taunya kalian sudah di tengah hutan Amerika sana, dibawa sama setan. Ya, dibawa sama jin setan. Tolong cabut air cowok itu, tolong dicabut. Kabel kuning ya. Nah, banyak cerita sejarah, apalagi di Pulau Jawa ya. Orang-orang yang anak-anaknya masih di luar rumah, sewaktu mau maghrib hilang. Banyak ya, kisah nyata. Ya, diculik sama setan, nggak tahu kemana sudah. Kalau nggak percaya, coba aja. Udah mau maghrib kalian masih keluyuran, atau kalian mau nyoba ke sawit sana, sudah hilang, nggak akan kembali. Kemudian perintah Nabi, la tatrukun nar fi buyutikum hina tanamun. Kata Nabi SAW, jangan kalian membiarkan api menyala di rumah kalian tatkala kalian saat tidur. Inna naro aduun fahdharuha. Sesungguhnya api itu musuh,
Hati-hati kalian dengan api. Apalagi setan terbuat dari api. Jadi wajar. Api itu berbahaya kalau kita sedang tidur. Jangan bermain-main dengan api ketika kalian sedang tidur. Rumah kalian bisa habis kebakaran. Karena setan senang kalau kalian rumahnya kebakaran. Atau kalian hidupin kompor terus tidur, sudah. Terjadi di Pekanbaru malam Lebaran, ibu-ibu bikin lontong jam 2 malam, habis itu dia tidur, rumahnya tinggal arang, tetangga sebelahnya rumahnya tinggal arang juga, jadi 2 rumah habis. Ya, 2 rumah habis sekaligus malam Lebaran. Banyakan kita itu kalau malam Lebaran itu hati-hati. Jangan niat manasin rendang, manasin, habis itu tidur, sudah. Kalau rumahnya dari kayu habis. Lah yang di Pekanbaru itu bukan rumahnya dari kayu, rumahnya dari rumah orang kaya itu habis, tetap habis. Pintu-pintu kamarnya tinggal arang semua. Plafonnya, temboknya pun hitam jadinya. Inna hadhin nar aduun lakum, api itu musuh kalian. Fa idza nimtum fa'tfi'uha ankum. Kalau kalian tidur matikan, jangan dibiarkan. Ini harus kita amalkan. Jangan bermain-main dengan api ketika mau tidur, ya. Dan menutup pintu ketika sudah maghrib, ya. Jadi syaitan banyak keluyuran di waktu maghrib. Kalau setelah maghrib kalian mau misalnya ada acara di tempat lain atau apa, nggak masalah. Tapi kalau waktu maghrib tutup dulu, baca bismillah, sholat dulu ke masjid dan lain sebagainya. Menjelang maghrib itu ya, menjelang maghrib. Kalau sudah azan maghrib, setannya udah lari. Kemudian ada berikutnya, yaitu ketika mendengar suara gugup dan suara keledai, ya. Ketika kalian mendengar suara gugup, siapa yang bisa ngasih contoh? Malam-malam ya. Itu suara ayam. Gimana? Suara gugup meraung-raung. Gimana, Ben? Gugup meraung-raung. Ya, suara keledai. Siapa yang tahu suara keledai? Suara keledai itu kayak bebek soang, tahu? Gimana bebek soang? Soang. Jadi kalau kita mendengar suara gugup meraung-raung atau keledai meraung-raung, apalagi pada malam hari, ya, falyasta'id billah minasyaitonir rajim fa innahum yarawna ma la tarawna.
Pernah kan kita mendengar guguk yang malam-malamnya meraung-raung. Sekarang kan jarang ya, tapi nanti suatu saat guguk itu meraung. Ya kan? Seperti itu. Pokoknya meraung-raung ya. Kenapa? Kata Nabi SAW, berlindunglah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitan. Sesungguhnya mereka melihat setan yang kalian tidak melihat setan. Ya. Bisa jadi setannya itu mengerikan dan sangat banyak. Cuman kita nggak lihat. Makanya langsung kita berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir. Jangan malah diikuti. Guguknya meraung juga. Ya. Dulu Sobari ya. Guguk meraung, dia meraung juga. Jangan diikuti. Tapi harus berlindung kepada Allah dari syaitan, karena mereka melihat syaitan. Ya. Cukup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Sebaliknya, idza sami'tum siyahat dikah minal lail, kalau kalian mendengar kokok ayam jago malam hari, gimana suaranya? Jadi kalau kalian mendengar kokok ayam jago di malam hari, fa innaha ra'at malakat, dia itu sedang melihat malaikat. Fasalullaha min fadli, mintalah kepada Allah apa yang kalian meminta. Ya Allah, semoga nanti aku punya Pajero, semoga aku nanti jadi pejabat, semoga aku nanti jadi milioner, semoga aku nanti menjadi orang yang alim, orang yang bisa baca kitab, orang yang bisa mengajarkan ilmu Al-Quran dan seterusnya. Minta semuanya ya. Dan ini kebanyakan ayam berkokok ini tengah malam jam 3 menjelang subuh. Pokoknya jam-jam seperti itulah ya. Jadi wa idza sami'tum nihaqal hamir minal lail, dan apabila kalian mendengar suara keledai malam hari, jelek ya, suara keledai ini jelek. Kami pernah waktu di Yaman bingung suara apa itu, jelek kayak. Pokoknya kayak apa? Menakutkan. Ya. Yang soang leher panjang, tahu kan? Gimana suaranya? Iya. Itu kan dia jerit-jerit. Nah, sama kayak gitu, mirip. Iya, pokoknya kayak gitulah. Kami tanya, apa ini suara? Kata ikhwan, itulah keledai. Astagfirullah. Jelek sekali. Kenapa? Karena dia melihat syaitan. Ketakutan, ya. Karena ketakutan sehingga suaranya jelek. Fata'awwadzu billahi minasyaitan, berlindunglah kepada Allah dari syaitan. Jadi kalau kalian melihat suara-suara yang mengerikan, maka mintalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung dari syaitan yang terkutuk.
Simpan. Jadi kita ketika melihat, alhamdulillah ya, ketika kita mendengar, simpan dulu, mendengar pokok ayat jagung, kita berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, meminta segala kebaikan. Minta segala kebaikan. Dan kalau kita mendengar suara guguk atau keledai, berlindung kepada Allah. Faedah berikutnya, yaitu tentang menggantungkan cambuk. Menggantungkan cambuk termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bita'liqi sauti fil bait. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan menggantungkan cambuk di dalam rumah. Tujuannya apa? Pertama, untuk mendidik anak-anak kita. Mendidik anak-anak kita agar mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Salat, puasa, ya, baca Quran. Kamu kalau nggak mau ngaji ke masjid tuh cambuk tuh, mau kamu dicambuk? Nah, seperti itu ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi ta'liqi sauti fil baiti. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menggantungkan cambuk di dalam rumah, dalam rangka untuk mengajarkan anak-anak kita agar dia melaksanakan perintah-perintah
Allah, tapi jangan menyakiti ya. Boleh memukul dengan cambuk tersebut kalau usianya sudah 10 tahun. Jadi kalau kalian nanti punya anak usianya sudah 10 tahun, gak mau sholat, gak mau melaksanakan ketaatan, boleh kalian pukul dengan cambuk tadi. Tapi jangan sampai menyakiti, sampai biru, sampai patah, sampai bengkok. Jangan. Hanya sekedarnya saja. Merah-merah dikit nggak apa-apa ya. Yang dicambuk pun bagian yang tidak berbahaya. Cambuk pantatnya, cambuk betisnya, jangan bagian leher ya, atau bagian wajah, nggak boleh. Nyambuknya itu hanya sekedarnya saja supaya mereka mau nurut, dan ini sunnah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi ta'liqis sauti fil bait. Hadis Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW memerintahkan untuk menggantungkan cambuk di dalam rumah dalam rangka mendidik anak-anak supaya melaksanakan perintah Allah, supaya mereka mau sholat, puasa, dan yang semisalnya baca Quran. Jadi beberapa sunnah tadi apa? Pertama, menutup pintu sebelum maghrib. Kedua, menutup tempat air, bejana air, wajan, ember, walaupun hanya dengan sebatang seranting kayu ya. Kemudian mematikan api lampu yang tidak perlu. Ingat, kalau mati lampu lilin itu hati-hati ya. Jangan sampai lalai dari lilin. Ini banyak kejadian kebakaran. Kemudian ya, semuanya itu karena berkaitan dengan syaitan. Kita tutup, kita laksanakan sunnah itu supaya syaitan tidak mengganggu kita. Kemudian yang berikutnya apa? Hati-hati dengan api ya. Api kecil sahabat, api besar musuh besar. Kemudian sunnah berikutnya adalah menggantungkan cambuk untuk mendidik anak-anak kita supaya mengerjakan perintah Allah ya. Ini beberapa sunnah yang bisa kita baca malam hari ini karena sedikit capek ya. Semoga bermanfaat. Nasallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.